Tapi juga demikian juga ketika pemeriksaan ini juga sekali lagi saya sampaikan dari Pak Ahmad Kosinudin ya selaku tim kami itu juga mengatakan ini benar-benar pemeriksaan yang di luar batas gitu loh. Kenapa di luar batas? Ya karena baru pada tahap klarifikasi saja undangan itu sudah sampai saksi itu diperiksa ibu-ibu ini ya Bu Kurnia tuh dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam gitu kan. Udah kayak sifatnya udah kayak tersangka saja gitu deh gitu kan. Jadi artinya tidak clear, sedangkan yang pelapornya itu Mbak itu baru melaporkan dan hanya 2 jam kemudian katanya sudah cepat sekali gercep dan belum ada satu saksi pun dari pihak pelapor itu yang diperiksa. Gitu. Kalau ada imbang dari mereka juga diperiksa, kemudian misalnya semua dokumennya juga ditunjukkan. Sekali lagi saya mengatakan terima kasih kepada Ibu Mega, Presiden kelima kita yang masih masuk pada golongan orang yang waras ya di Republik ini, yang kembali mengungkapkan pendapat. Saya kira pendapat waras ini perlu Mbak diikuti oleh kader-kadernya gitu ya. Gitu. Jadi menurut Anda penyidik juga perlu juga memeriksa seorang Sandi begitu yang juga. Oh iya. Anda kan betul dari karena kan dia itu yang menampilkan dan saya baru bergerak setelah ada postingan dari Sandi pada tanggal 1 April itu. Tanggal 1 April. 1 April. Itu dia posting itu di X. Di X. Di Twitter. Dan kemudian. Waktu itu unggahannya seperti apa? Unggahannya adalah dia mengatakan bahwa biar lebaran Anda tenang gitu ya. Inilah ijazah yang asli, dia bilang gitu. Nah, itulah kemudian kenapa kami dari dasar unggahan itulah kemudian. Ya, karena unggahan itu lebih maju dari fotokopi yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Pak Sigit Sunarta yang masih berupa fotokopi hitam putih. Ini berwarna. Jadi, kalau ini berwarna ini menarik untuk diteliti. Dari situ kita kemudian. Jadi awalnya Anda meneliti yang dari kehutanan dulu? Yang dari kehutanan karena itu saatnya fotokopi itu nggak bisa diteliti. Itu kan fotokopi hitam putih dan ada berdasar video dan dia ketika kami datang ke Jogja waktu itu juga tidak menunjukkan lagi gitu loh. Aneh gitu Pak Dekannya nggak mengatakan langsung aja nanti dari yang bersangkutan langsung. Akhirnya kami dapat skripsi. Justru ketika dapat skripsi itu Mbak, kami bisa sampaikan skripsinya karena itu primary evidence ya, dan itu skripsi nggak bisa dikatakan salinan gitu ya. Itu skripsi resmi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Disampaikan oleh siapa waktu itu? Disampaikan oleh wakil rektor. Kepada Anda? Iya, dan saya Dr. Resmond dan itu kita periksa dan disitulah kita menemukan banyak sekali kejanggalannya, tidak ada lembar pengesahan, tidak ada nama Kasmujur dan lain sebagainya, dan satu kesimpulannya Mbak, sepele saja. Tidak ada nama tidak ada nama dosen pembimbingnya, nggak ada. Pak Kasmujur nggak ada. Di lembar? Di lembar di dalam skripsi itu. Kan aneh gitu. Yang namanya dosen pembimbing meskipun itu bukan dosen pembimbing akademik ya. Misalnya ya, meskipun itu dosen pembimbing skripsi, meskipun sekarang ada juga kayaknya ada sinkronisasi. Tadinya dosen pembimbing skripsi loh ya, terus sekarang dikoreksi jadi oke lah. Tapi tidak ada lembar pengujian dan kesimpulannya kita jelas. Kalau dari sebuah telur yang busuk, anggap aja skripsi ini busuk, tidak mungkin menghasilkan hewan atau ayam yang bagus. Jadi nggak mungkin ada ijazah yang bagus, ijazah yang benar kalau dari skripsinya seperti ini. Kalau nanti misalnya ijazahnya itu dinyatakan otentik gitu, atau misalnya dia asli gitu ya, skripsinya kayak gini kok bisa ijazah asli? Biar masyarakat yang menilai. Apa langkah yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ketika memang nanti memang pihak kepolisian mengatakan ini otentik. Kalau otentik kita lihat dulu keterangannya. Saya tadi sampaikan kan, detailnya seperti apa. Kalau ternyata polisi juga tidak menampilkan ijazah yang asli menurut itu kan masyarakat juga bisa nilai nanti, oh asli. Sama nggak yang diposting? Ternyata kalau sama, ya berarti kami juga menganalisis subjek yang sama gitu. Tapi kalau ternyata itu beda, nah ini masuk ke pasal 32 atau 35, ada seseorang yang namanya Sandi itu ya, itu yang kemudian sempat memposting sesuatu yang dianggap asli padahal tidak asli. Masuklah itu harusnya dia yang kena pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Gimana Prof Hipnu? Anda melihatnya dengan penjelasan ini agak sedikit kompleks ya?